Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kembali tentang koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Saya CGP Rina Oktopiani dari Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, yang pertama, hal-hal menarik yang dapat ditarik dari modul 3.3 ini, yang pertama adalah program yang berdampak. Program yang berdampak itu adalah suatu program sekolah yang selalu mengutamakan murid. Jadi setiap program yang disusun itu harus berdampak kepada murid. Yang kedua, hal yang menarik berikutnya ialah bagja, di mana tahapan bagja ini sebagai suatu tuntunan dalam merancang program yang berbasis aset. Artinya, bagja bisa digunakan sebagai panduan langkah-langkah untuk membuat suatu program sekolah di mana program itu berbasis kepada aset atau potensi yang dimiliki oleh sekolah seperti yang sudah disampaikan di modul 3.2. Yang ketiga, manajemen risiko dalam merancang program. Nah, jadi penting ketika kita ingin membuat suatu program, penting sekali kita harus melihat risiko apa-apa saja yang akan muncul dan bagaimana kita meminimalisir risiko tersebut. MELR sebagai panduan monitoring dan evaluasi program, di mana M monitoring, evaluasi, learning, and reporting. Nah, jadi keempat komponen ini merupakan hal yang sangat penting kita terapkan ketika kita menyusun suatu program. Jadi program itu tidak hanya sebatas kita merancang, tetapi juga bagaimana kita mengevaluasi, memonitoringnya, dan juga membuat laporan. Nah, hal-hal yang menarik lagi selama saya mempelajari modul 3.3 ini itu adalah banyaknya video tentang program yang berdampak pada murid sebagai suatu referensi yang bisa kita gunakan. Berikutnya, keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3. Modul 3.3 itu ada beberapa materi konsep yang dipelajari, yaitu terkait bagja, kemudian manajemen risiko, lalu MELR. Nah, apa keterkaitan ketiganya? Untuk menyusun suatu program yang berdampak, saya berpikir bahwa akan memulainya dengan tahapan bagja. Dengan tahapan bagja, kita memulai suatu program. Lalu di dalam menyusun program itu, kita juga harus memperhatikan manajemen risiko. Karena ini penting dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan tentunya minimalisir risiko yang tidak diinginkan. Nah, setelah program tersusun, sudah terlaksana, kita sangat butuh yang namanya MELR. Kita harus memonitoring, evaluasi, kemudian pembelajaran apa yang diambil dari program tersebut, lalu bagaimana pelaporannya. Ketiga konsep ini itu saling keterkaitan. Dari hasil monitoring, evaluasi, dan reporting ini kita bisa kembali lagi ke bagja untuk memulai menyusun suatu program yang baru berdasarkan hasil evaluasi. Nah, itulah keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3. Berikutnya, kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Sebelumnya di modul 3.2 itu kita mempelajari tentang pemetaan sumber daya dengan yang ada di sekolah. Menurut saya bahwa hasil pemetaan sumber daya itu dijadikan sebagai aset atau modal untuk merancang program yang berdampak pada murid. Jadi sangat ada sekali hubungan keterkaitannya. Sumber daya yang kita rincikan atau sumber daya yang kita petakan itu sangat bermanfaat untuk merancang suatu program yang berdampak pada murid. Apakah materi dalam modul lain itu memiliki hubungan dengan materi modul 3.3 ini? Tentu saja sangat ada hubungannya. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama dari awal itu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa salah satu konsep pendidikannya adalah menghamba pada sang murid. Nah, jadi istilah ini dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang menunjukkan betapa kita itu harus betul-betul
memikirkan segala sesuatu program itu harus berdampak pada murid. Makanya dia mengatakan menghamba pada sang murid. Kemudian pada modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai dan peran guru penggerak keterkaitannya dengan suatu program itu sangat erat sekali. Keseluruhan nilai dan peran guru penggerak dibutuhkan dalam merancang program yang berdampak pada murid. Baik itu nilainya sebagai yang kolaboratif, mandiri, reflektif, dan yang terakhir nilainya adalah berpihak pada murid. Itu sangat berkaitan dengan merancang program yang berdampak pada murid. Nah, seorang guru penggerak harus berperan di dalam merancang program ini. Nah, dengan visi guru penggerak, salah satu visi guru penggerak itu mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Nah, salah satu program yang bisa mendukung merdeka belajar ini ialah kita membuat program yang berdampak pada murid. Nah, dan jelas karena program itu berdampak pada murid, tentunya kita akan mengutamakan kemerdekaan dalam belajar bagi murid tersebut. Di modul 2, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, baik itu pembelajaran berdiferensiasi, KSE ya, maupun teknik coaching. Nah, semua itu ketiga hal dalam paket modul 2 itu sangat berhubungan erat dengan program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, salah satu bentuk praktek pembelajaran ini adalah program sekolah yang berdampak pada murid. Udah jelas, sama-sama beri pihak pada murid. Nah, sekarang kita lihat dengan modul 3.1 di modul 3, pemimpin dalam pembelajaran. Sebagai pemimpin dalam pembelajaran, seorang guru penggerak juga harus mampu merancang program yang berdampak pada murid, baik itu program yang terintegrasi dengan mata pelajaran maupun tidak. Nah, jadi sudah dipastikan guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran dia harus mampu merancang program yang berdampak pada murid. Itu adalah salah satu tuntutan yang harus dipenuhi sebagai seorang guru penggerak. Kemudian dengan modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, seorang guru penggerak harus mampu mengelola sumber daya karena ini akan membantu mempermudah dalam merancang program yang berdampak pada murid. Nah, dengan adanya pengetahuan dan kita mengelola sumber daya dengan baik, dan nanti sumber daya yang sudah terpetakan itu dimasukkan ke dalam program yang berdampak pada murid. Nah, sebagai seorang guru penggerak, kaitan dari semua materi tersebut tentunya memiliki peranan yang sangat penting. Karena keterkaitan antar materi itu akan membuat guru penggerak kuat dengan fondasi yang dibangun dari materi-materi tersebut. Fondasi tersebut dijadikan modal dalam perannya sebagai pemimpin pembelajaran dan dijadikan sebagai alasan untuk semakin berkembang. Jadi dengan semua pengetahuan yang sudah diterima, bukan berarti seorang guru penggerak itu sudah tahu segalanya. Namun pengetahuan tersebut dijadikan sebagai modal untuk lebih maju, untuk lebih bergerak melakukan perubahan. Nah, di sini saya menyatakan bahwa setiap tahapan pembelajaran pada modul guru penggerak itu menjadikan inspirasi untuk terus bergerak menuju perubahan dan mencapai merdeka belajar. Jadi, keterkaitan semua modul dari modul 1, 2, dan 3 itu sangat membantu seorang guru penggerak untuk mampu menggerakkan dan menjadi agen transformasi perubahan. Demikianlah yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.